kita ingin niat melaksanakan ibadah haji dan umroh, ulun perjelas. Memang Pak Bu, dasarnya anjurannya setiap kali kita keluar rumah ini langkahkan kaki kiri, langkahkan kaki kiri. Ini anjurannya, ini sunnahnya. Namun ulun bertanya, ini bahaji umrah ini tujuannya ibadah baik apa tidak? Sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa dhurriyyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil akhir ala ni'amillah wa ibdali wa amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah serta keluarga para sahabat juga pengikut hingga yaumil kiamat. Pimpinan majelis, Bapak Ibu hadirin wa hadirat para jamaah yang dimuliakannya Allah. Berkaitan tentang penjelasan daripada sambungan bulan yang kemarin Pak Bu, dan berkaitan pula dalam suasana kedatangan para jamaah haji dan umrah ke tanah air, maka penjelasan ini amatlah sangat berkaitan. Karena mana pada penjelasan pagi ini adalah berhubungan tentang perkara haji dan umrah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakannya Allah, sebagaimana yang Allah pernah katakan di dalam Quran apa Pak Bu? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya apa? Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah ini disyaratkan man istata'a ilaihi sabila. Syaratnya itu harus mampu. Nah, kategori mampu Pak Bu ini tidak saja dilihat daripada lahiriah materinya. Ya jelas, orang yang ingin melaksanakannya itu haruslah materinya cukup. Dari keberangkatannya, dan apabila dia memiliki tanggungan, maka ada yang dia sisihkan untuk selama perjalanan itu untuk memperbekali anak istrinya. Di samping itu Pak Bu, bahwa kategori mampu ini apa? Perjalanan ibadah haji dan umrah tidak ada sesuatu halangan. Kalau umpamanya di kota Makkah Madinah terjadi perkara-perkara yang mungkin menghalanginya, maka bisa dikatakan juga ini tidak mampu. Terlebih daripada itu Pak Bu, secara jasmani badannya harus sehat. Kategori yang lain apa? Yang kita abaikan dari semua itu adalah mampunya dari segi batiniah. Ya kalau dari segi lahiriah, materi, awak sehat, itu semua syarat itu harus dipenuhi. Yang terabaikan dari kita Pak, ini adalah syarat yang bisa kalau kita abaikan, perjalanan ini menjadi rusak dan tidak makbul. Haruslah orang yang ingin melaksanakan haji dan umrah ini mengetahui pekerjaan haji dan umrah. Dengan kata lain, ilmunya harus ada. Jangan cuma uangnya, jangan cuma badannya, ilmunya. Nah maka itu Pak Bu, kalau ingin berangkat haji dan umrah,
terlebih dahulu kita ini belajar manasik haji dan umrah. Jangan asal uangnya ada badannya sehat. Nah, perkara ilmu inilah tidak hanya dari segi zahiriyah, juga batiniyah. Sekarang apa sih sebenarnya haji itu apa dan maksudnya apa, Pak Bu? Dari segi syariat bahwa haji dan umrah itu adalah pergi mengunjungi tanah suci, yakni di Mekah, dan berziarah ke makam Rasulullah. Ini dari segi lahiriah. Itu pun Allah mengatakan akan sempurnanya apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di samping mampu, ujar Tuhan, Pak Bu, harus benar-benar dia tertanam niat karena Allah. Jadi kalau bisa niatnya ini sebelum turun, sebelum pelaksanaan. Biasanya kan orang kalau ingin melaksanakan haji dan umrah, ketika dia ingin memakai berihram baru berniat, mestinya waktu turun rumah. Nah, jadi tahun ini hendak umrah, hendak berhaji, niatnya itu mulai turun rumah. Jangan waktu setelah kita memakai ihram. Itu cuma memperbaharui niat. Baik, sebelum ini ulun sampaikan, Pak Bu, ada orang ingin turun dari rumah, usahakan dulu dia sholat sunat safar. Artinya apa? Sholat sunat ingin bepergian. Tapi ingat Pak Bu, ini tidak saja ingin pergi haji dan umroh. Padahal apa saja yang bila mana jarak perjalanan kita sudah bisa menjamak dan mengqashar sholat. Dia itu hendak pergi kemana, betulah kemana, jarak perjalanannya ini dibolehkan bisa menjamak dan mengqashar sholat. Itu paling minim menurut kebanyakan ulama 90 kilo. Ada yang mengatakan lebih rendah 70 kilo sudah. Tapi pendapat ini sedikit yang mengikutinya, yang banyak itu 90 kilo. Nah, bila perjalanan kita sudah kategorinya 90 kilo, walau tidak berangkat haji dan umrah, dia batulakan kemana? Sunat sholat, sunat safar. Sholat sunat ingin bepergian. Jadi sembahyang dulu 2 rakaat. Usolli sunatas safari rak'ataini lillahi ta'ala, atau sholat sunat mutlak saja. Usolli sunatan rak'ataini lillahi ta'ala, sengajaku sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Namun ke pengajian kada suah, kada kada usah sholat sunat safar. Kenapa? Parah pada rumah. Setelah sholat sunat safar apa lagi? Pian baca beberapa ayat agar supaya dalam perjalanan ini Pak Bu, tidak ada satu hambatan, lancar dan diberikan kemudahan, bahkan diberikan kesehatan serta keselamatan. Baca pertama Pak Bu ayatul kursi, kedua amanah rasul, ketiga surah al-insyirah alam nasr, keempat surah al-fil alam tarakat, kelima surah al-quraish li'ila bi quraisy, keenam surah al-kafirun qul ya ayyuhal kafirun, ketujuh surah al-ikhlas qul huwallah, surah al-falaq qul a'udzu birabbil falaq, surah an-nas qul a'udzu birabbin nas, tutup dengan suratul fatihah. Meniasa kebanyakan namanya apa? Asal kebanyakan bro ya.
Kadangnya ada hafal ada oleh. Baca beberapa surah itu baca. Setelah kita membacanya Pak Bu, disunatkan azan. Disunatkan azan. Berkaitan dengan tentang azan, ada beberapa hal kenapa orang disunahkan azan. Satu, apabila masuk waktu sholat, sunah azan. Yang kedua apa? Ketika menyambut kelahiran bayi, azankan telinga kanannya, iqamahkan telinga kirinya. Dan yang ketiga Pak Bu, ini khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang tidak. Ketika menghantarkan jenazah ke liang kubur. Belum bertakon loh, di sini kebiasaannya memasukkan jenazah ke kubur diajanakan enggak? Biasanya diajanakan enggak? Di sini diajankan. Diazankannya ketika jenazah dihantarkan ke liang lahat, ke liang kubur. Ini khilafiyah, berbeda pendapat ulama, karena tidak ada hadis, tidak ada dalil yang menyebutkan itu. Namun sebagian ulama mengatakan ini sunnah karena jalan kias, menyerupakan orang yang ingin bepergian. Orang hendak bertulakan sunat azan. Jenazah ini tidak ada dalil, namun jalan kiasnya ke situ, karena jenazah ini orang yang bepergian tidak pulang kembali. Nah jadi kalau ada yang kada ma'ajanakan, jangan ribut, dalilnya ada di jiwa. Jadi ulama ini, tuan guru nih harus pakai buat jelas dengan umat, supaya umat jangan sampai bakal lagi nama ajanakan. Silahkan, ini tidak ada dalil, jalan kias. Nah kada ma'ajanakan, memang kada ada dalilnya, jadi jangan bakal lagi. Jangan bisa sambatan Muhammadiyah udah. Kenapa gerak Muhammadiyah enggak? Muhammadiyah itu artinya umat Muhammad. NU bang, umat Muhammad jawab amat bang, jinnya. Nah, saudara, selama dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian, agar supaya kita dapatkan keselamatan, kemudahan, perbanyak saja membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil artinya kita berwakil lawan Tuhan, atau pian dalam hati sebelum turun. Ya Allah, hamba titipkan diri hamba, keluarga hamba, dan seluruh yang engkau amanahkan kepada hamba, agar supaya dipelihara dan terhindar daripada kemudaratan. Nah jadi sampai pulih selamat. Bahasa pian dia kalimatnya itu. Jadi kita minta titipkan kepada Allah. Hari-hari itu boleh dipakai, belandak dalam rumah lah. Di samping rumah dikunci. Ini jangan terserah Allah Ta'ala aja, tak kemalingan yang ada ya ujit. Pas saya habis barang dikunci dulu. Itu ada zaman Nabi, ceritanya begitu orang itu datang mengendarai untanya ini kada diikat. Dia datangi Nabi, kenapa dia Nabi kada diikat? Ya Rasulullah, hamba berserah aja kepada Allah Ta'ala, yang tak lapas pun tahu ini lapas saya, yang ada ini kada lapas lagi sumbali orang. Najar Nabi bersyariat dulu diikat. Setelah engkau bersyariat diikat, nah tawakal kepada Allah. Artinya apa? Bila hendak turun rumah, dikunci dulu rumah. Nah tawakal lawan Tuhan. Amun pian kunci kada bersyariat lawan Tuhan, itu luput. Nah jadi Bapak Ibu jangan keliru. Orang yang bertawakal kepada Allah itu dengan jalan dia bersyariat. Orang yang berserah kepada Allah bukan meninggalkan syariat. Malah meninggalkan syariat itu bukan orang yang bertawakal. Bukan.
Jadi kunci dulu, kendaraan nggak kunci. Nah, ini ada bawa kunci, gimana? Ada bawa kuncian, pun sandalnya dikunci butuhnya. Sudah. Nah, kalau Pak Boy perkara ini benar, karena niat kita hendak ibadah, ulun bertanya, bila turun rumah nih kaki kanan apa kaki kiri? Turun rumah kaki kanan apa kaki kiri? Dua kali nyoba kiri, itu kanan pulang. Minyak ada ingat beluncet kayak pocong. Ketika kita ingin niat melaksanakan ibadah haji dan umrah, ulun perjelas, memang Pak Bu, dasarnya anjurannya setiap kali kita keluar rumah ini langkahkan kaki kiri, langkahkan kaki kiri. Ini anjurannya, ini sunnahnya. Namun ulun bertanya, ini bahaji umrah ini tujuannya ibadah baik apa tidak? Maka boleh melangkahkan kaki kanan, boleh, jangan dibahas lah. Artinya kalau pian ingin langkahkan kaki kiri, memang anjurannya begitu, setiap kali keluar rumah langkahkan kaki kiri. Tetapi karena tujuannya untuk ibadah, apalagi ke tanah suci, maka boleh. Nak menuju Mekah Madinah, kaki kanan. Kalau pian ragu, ujar guru kanan apa kiri, beluncak. Karena tak salah lagi pian. Gimana beluncak ini tak salah lagi. Nah, apa yang pian baca? Lu akan sampaikan. Yang terbanyak orang baca kan kalimatnya Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Yakin lu di luar kepala? Kalau asa kepanjangan bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah, cukup. Asa kepanjangan. Doa yang lain, beri salam. Assalamualaikum ya zat latiful ardi. Ini maunya hari-hari dipakai, sebab ini Pak Bu nantinya sampai kita bulik dapatkan kehormatan. Assalamualaikum ya zat latiful ardi. Subhanallah, alhamdulillah, Ghafiru dzikruhu nur ajani nur Rasulullah. Limba itu baca Bismillahi wa billahi wa minallahi lillahi rabbil alamin. Makin nyai guru nang itu di luar kepala benar. Ayo dengarkan aja. Asa kepanjangan ulun persingkat. Assalamualaikum ya zat latiful ardi. Inna anna amanna. Bila pian membaca ini walau satu hari satu kali ketika turun rumah, maka sampai dalam kubur aman. Kenapa? Maaf lah, pian tiap hari menjajak belukuk orang itu. Kada usah belukuk pian aja menjajak orang. Kayak kira-kira. Apalagi nang turun nang kenal awak ramuk buntung ini hari-hari menjejak ujung kan. Jadi bila pian hendak alam kubur ini menerima dengan penghormatannya, diluaskannya, dinyamanakannya, mulai wae ini badak
mulai ini bilang ada adab jejak situ dikira pian apa nampian jejak nih tanah aja kan. Nah maka kena pian bakal dimasukkan ke dalam tanah ya. Dari sekarang beradab niscaya dia akan nantinya menghargai kita lebih daripada adab kita. Nanti Pak Ibu diamalkan hari-hari. Yang paling singkat, Assalamualaikum ya zat latiful ardi inna anna amanna. Kalimat inna anna amanna ini kalimat setiap kelahiran kita. Jangan ada tahu, setiap kelahiran kita membawa kalimat ini inna anna amanna, artinya akulah pembawa amanah Tuhan. Kita ini membawa amanah Tuhan karena insan rahasia tuh Tuhan membawa amanah. Lalu kita mengatakan selama hayat dikandung selama hayat dikandung bodoh nujar mama guru ini menyalahkan aja, bujur aja tak mana mengandung mama Allah selama hayat dikandung badan. Nang mana amanahnya Allah Ta'ala, ya nyawa atau roh. Ini amanah Tuhan. Ada amanah Tuhan pada diri kita masing-masing. Kenapa kita abaikan? Bila mana Pak Bu kita mengabaikannya, melalaikannya, maka dituntutnya kan. Selama ini yang kita perhatikan Pak Bu cuman yang bergerak jasa, yang berbuat jasa, yang berbagai-bagai jasa, nambah kelakuan jasa. Padahal jasa ini dari awalnya itulah haula wala quwata, tidak punya daya, tidak punya upaya. Ya bahasa asalnya ama teh iti mampus. Ini dari awalnya udah mati. Pian tak iti ini nambah amal. Nah, berarti lalai. Ini salah satu Pak Ibu orang dapat kategori pawailul lil musallin, merasa jasad yang berbuat padahal ada yang menggerak. Sebanyak apapun dia beramal celaka karena merasa jasad yang berbuat padahal dia tidak punya daya upaya. Nah sampai kita kesini di bawahnya. Nah membawa dia nyawa atau roh itu amanahnya Tuhan. Nah dari sekarang itu diganang. Jadi pian kada lagi tak akui, ada tak akui lagi. Jangannya kuat beribadah, kadang merasa seorang beribadah, banyak membaca, kadang merasa seorang berzikir. Ada orangnya. Nah itu yang kita melupakannya, melalaikannya, hingga merusak ibadah kita masing-masing. Nggak boleh ditakoni orang. Kemana nyawa? Siapa nyawa? Nyawa. Bila ada orang menakoni, siapa jasad? Kemana jasad? Uyang kah? Bagusnya bahasa kampung tuh, mau kita halusi jadi pelajaran. Siapa nyawa? Kemana nyawa? Itu nang marak seorang kesana kemari. Nah, yuk mulai ini. Nah ini amanah, ini kelahiran kita. Inna anak amanah. Bila pian lajimin ini jadi amalan, maka aman boleh. Aman. Bahkan kuburan itu bisa lebih luas dari dunia. Siapa ada kuburan itu luasnya? Tapi pun kita badap lebih luas dari dunia. Nyakada bisa lebih sempit dari tempat kuburnya. Hingga dalam hadis tulang rusuk tasalisi. Nah dimana? Tulang rusuk ini tasalisi. Kita patah tulang tasalisi aja kayak tulisannya. Ini tulang rusuk tasalisi. Saking sempitnya, sudah sempit disempitakan karena selama hidup pun kada badap.
ini bagus. Nah sekarang Pak Bu, niatnya mulai turun. Kalau bisa jangan saat ya, sebenarnya niat yang kebanyakan orang itu saat pelaksanaan. Jawab, kalau pian ingin melaksanakan haji dan umroh itu niatnya waktu turun. Apa niatnya? Bismillah sallallahu Muhammad sallallahu Ahmad asyhadu annahul haq. Nah ini niat. Ada kan datang haji di sini? Nah ini datang haji ada? Oh pada mendatangi aja deh. Nah jadi apa niatnya? Mulai di rumah bila hendak turun haji atau umrah, Bismillahi sallallahu Muhammad sallallahu Ahmad huwallahu ahad. Ini nanti baca mulai di rumah supaya ibadah ini sempurna. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah kata Allah haji dan umrah itu karena Allah. Nah ini dalil Qur'annya, wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurna. Kalau kebanyakan orang sudah ke ihramnya mengambil niat berniat, orang mulai di sini berniat. Nah kalau kena tahun ini ada kesempatan kita berumrah, mudah-mudahan rezekinya diberikan keluasan, amin. Yang menhandak 40 silakan, tapi bayar. Ulun Pak Bu tiap tahun membawa orang umrah. Jadi di bulan Oktober ini ulun bawa 100 orang. Nah di bulan Oktober tanggal 17. Jadi bulan Oktober nanti kita peraih 1 kali. Karena ulun berada di Mekah Madinah. Ya kembali Pak. Jadi secara syariat orang yang melaksanakan haji dan umrah ini adalah pergi mengunjungi Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah. Nah sekarang apakah nanti pian berada turunnya di Jeddah, yakni Bandara King Abdul Aziz, ataukah langsung pesawatnya di Madinah, ataukah melewati dulu Mekah? Ada beberapa hal yang pian harus berikan salam. Bila pian berada di kota Jeddah, berarti pesawat itu turun di Bandara King Abdul Aziz. Maka beri salam bila berada di Jeddah. Apa salamnya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya jaddati, ya jaddi Adam wa jaddati Hawa wa Ibrahim wa Sarah. Nah adalah dibimbing orang waktu berumrah. Ini bacaan beri salam saat di Jeddah. Apa tadi salamnya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya jaddi Adam wa jaddati Hawa wa Ibrahim wa Sarah. Beri salam. Bila pian kada memberi salam, sia-sia amal, sia-sia. Bila pian memasuki kota Mekah, minta izin, ya Allah, hamba memohon izin kepada engkau memasuki kota suci engkau, memohon rahmat dan ampunan dari engkau. Ilahi mikadada parai, biar sampai tutup parai. Ketika memasuki kota Madinah, ya Rasulullah, umatmu meminta izin memasuki kota suci engkau, memohon berkah dan syafaat dari engkau.
Ini kadang-kadang dalam nasi jujur kan? Nah ada tuh bacaan masuk kota Mekah, bacaan masuk kota Madinah. Pun bacaan tuh dihafal kakak kalah, bukunya nggak dibaca papai. Salamnya, biar masuk rumah salam nggak? Salam nggak? Nah, minta izin dulu. Nah, jadi di Jeddah, Mekah lawan Madinah. 3 salam ini jangan ketinggalan. 3 salam ini jangan ketinggalan. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang berangkat ibadah haji dan umrah secara tarekat apa? Sebenarnya dia sholat di Baitullah. Oleh karena itu ulama pernah mengatakan, maaf, sebelum engkau berhaji Mekah Madinah, berhajilah dulu di negerimu sendiri. Kayak apa dulu tahu masjid kali kelilingi? Bukan itu. Sebelum kita nih berhaji ke Mekah Madinah, berhaji dulu di negeri seorang. Artinya apa? Sudahlah kita kenal Baitullah tuh, sudahlah pinandu Mekah Madinah dan makam Rasulullah tuh. Yang ada di Mekah Baitullah itu memang Baitullah. Yang ada di Madinah makam Rasulullah itu memang makam Rasulullah. Tetapi Pak Bu, semua yang ada di luar diri kita itu adalah simbol, gambaran. Semuanya sudah terpatrik dan sudah ada pada diri kita masing-masing. Mana Mekah, mana Madinah, mana Baitullah, dan mana makam Rasulullah. Namun yang itu kada tahu, berarti bahagia kita putar-putar timbul minik. Memutar silin 7 kali minum bodrek. Minik. Nah, Mekah pakai gue dengan Madinah. Mekah itu di diri kita adalah dada kita. Madinah itu hati kita. Baitullah rahasia kita. Dan makam Rasulullah itu rasa kita. Belum. Nah ada di sana itu nang dijohirakan, nya ada di awak surah. Bila itu pian tidak ketahui, maka apa yang terjadi? Ini terjadi kepada seorang ulama besar makam wali, Syekh Junaid, Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid ini wali kutub. Begitu beliau pulang dari tanah suci Mekah, usai melaksanakan ibadah haji, menangis. Ditanya murid, kenapa guru menangis? Suruh datang haji bahagia. Yazidin nang kuliah batu, yang kuliah batu. Pergi lagi tahun berikutnya, ini si wali tadi pulang tahun berikutnya ke Mekah, murid menangis pulang. Kenapa pulang nang ini? Habis duit kan? Ditanya murid, kenapa menangis? Ujar sidin apa? Belum ada yang bisa kulihat dan perhatikan melainkan cuman Pak Boy, rukun Hajar Aswad, Multazam, pintu Baitullah, rukun Irak, Mizab, rukun Syami, rukun Yamani, itu aja. Tulang lagi sidin tahun yang ketiga. Ketika pulang dari haji tahun ketiga, dilihat sang murid Abu Yazid Al-Bustami ini sudah kelihatan muka berseri dan gembira. Wahai guru, apa yang membuat pian gembira? Tidak ada lagi yang bisa kulihat di sana melainkan
orang yang memiliki Baitullahnya, orang nang ampun Baitullahnya di sini kuliah. Nang ini nang haji mabrur. Jadi mun pian bahagia nak diterima melihat menyaksikan nang ampun Baitullah, bukan sekadar melihat himung, kemudian merasa kagum lawan Baitullahnya, bukan. Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan yang menjadikan Baitullah, bukan menyembah Baitullah. Sudah Tuhan mengatakan, jujur kan? Falyabudu rabb hadzal bait, sembah Tuhan nang ampun Baitullah, lain Baitullah. Amun pian sholat menghadap Baitullah, merasa menyembah Baitullah, batuhan batu. Amun batuhan batu, apa bedanya zaman jahiliyah? Nyembah batu ada? Sama ya ini. Jadi bulik nih himung apa? Berarti menangis tuh guru bujur lah kata sih, dia menangis tuh habis duit, ada lagi belanja. Nah, jadi menyaksikan yang ampun Baitullah, makanya bahagia dulu di sini. Tadi Mekah, mana Mekah? Dada kita. Mekah itu dada kita. Kenapa Mekah ini adalah isyarat yang sebenarnya dada kita? Itu nang digambarkan, itu nang miniaturnya. Ya kalau orang terang miniaturnya, ini nang di diri seorang Mekahnya. Kenapa dada ini dikatakan Mekah? Ulun katakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ini kan ayat tentang haji. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun itu Baitullah, sehingga memberikan keberkahan sekitarnya. Di mana Baitullah? Ya di Mekah. Jadi dada kita inilah yang diisyaratkan Mekah. Dan dada inilah yang menyimpan semua rahasia kemuliaan-kemuliaan yang ada. Kenapa Pak Bu? Kita bongkari. Di dalam dada kita masing-masing itu ada sekali lagi, ini kan disuruh menyintari awak nih. Biar bicara minta ngeliatin tah lalat gimana? Di dalam dada kita ini Pak Boy ada hati. Di dalam hati ada ruh. Di dalam ruh itu ada nur. Di dalam nur itu ada kutub. Nah pada kutub ada rahasia Tuhan. Ada rahasia? Ada rahasia Tuhan. Makanya kenapa ulang lagi, al-insanu sirri wa ana sirrau. Insan ini Tuhan rahasiaku, aku pun rahasia. Karena tersimpan pada diri insan ini, begitu amat sangatnya Tuhan pilih. Di dalam pada dada kita ada hati, pada hati ada ruh, pada ruh ada nur. Pada nur ada kutub itu ya nur Tuhan. Nah pada kutub ini tersimpan rahasia Tuhan. Nah maka Baitullahnya yang mana? Baitullahnya yang mana? Baitullah ini ya hati kita. Ingat, hati bukan yang segumpal darah. Masya Allah. Ulun ingin bertanya lagi, ini hati yang mana pian bawanya? Bila pian sekarang ini membawa hati yang segumpal darah, najis. Berarti pian ini sembahyang ada nangsahnya. Maaflah, ulun kada menghina. Apabila pian menyangka hati itu nang segumpal darah, nang di samping kiri kita, maka tidak ada nangsahnya sembahyang karena najis. Hati yang dimaksud bukan hati itu. Hati yang dimaksud ini adalah Pak Aibwai, rahasia batin kita yang dikatakan ruh. Ruh kita. Nah ruh itu ke tempat lah.
kada berupalah kada. Itu nanti padakan hati. Jadi bilanya pian membawa hati sekarang yang segumpal darah itu namanya hati sanubari. Tetapi kalau hati yang pian bawa ini adalah roh, maka itu namanya hati nurani. Nah, mana hati pian bawa? Ulun guru yang membawa hati sanubari kata, membawa hati nurani kata, hati mana? Hati yang terluka. Aduh kacau nenek, hati yang terluka. Itu lain lagi gue ceritanya. Jadi pada andolon hati terluka itu nggih penyebabnya antara diantaranya ya kalau diantaranya laki kawin pula. Nah ulun tadi terluka itu Pak, itu yang kita bawa nih hati nurani ruh. Jadi kalaunya hati-hati dulu, jangan sampai kita memandang nang segumpal darah percuma sampai ke makan nang itu nang dibawa ayam bisi yuk ada bisi apa bedanya lawan ayam sama. Nah ganteng-ganteng hati ayam jadi bawa apa bungas hati ayam jadi bawa percuma lah jangan lagi. Jadi hati yang dimaksud hati nurani yang niru. Kayak apa guru meminang duiru ya roh pian melihat ulun ini turun. Bila pian melihat ulun dengan mata nafsu, beda nafsu, bedanya di situ aja. Bila pian melihat ulun dengan mata nafsu, tapi bila pian melihat dengan roh basar, maka itu hak. Ayo ubah, jangan nafsu terus, ubah. Karena bila duduk nafsu nih, maaflah, ini mau terang mau tidak? Bila terang pian ini bila pandirangin kadang apa namanya menyentil, ini orang jujur. Nya jujur ini harus terima. Mau jujur mau tidak? Kasih Pak Bu, dulu ini harus jujur apa tidak? Jujur. Nah, bapak-bapak, ini bini pian mendengar. Jadi hari ini mun pian jujur bini ke sangit. Aku mainnya enak antara daya lawan pian. Kenapa? Kada apa-apa Kang. Han aku ini kayak apalah hilang. Hilap ini aku berbini pula. Nengaran jujur ini kan sakit. Ini hendak tadi jujur dibunguli orang, jujur sakit. Ayo pilih. Kada jujur pian dibunguli orang, ya kan? Jujur sakit. Mau pilih yang mana? Jujur. Ada sakit hati lah. Ayo sudah. Nah jujur. Jadi nang dipadahkan bila pian memandang dengan mata tu nafsu. Jadi nang pian bawa ini berarti hayawan binatang. Nabi nang memadahkan ujar Nabi berupa-rupa manusia tapi hakikatnya binatang. Kenapa? Karena memandang dengan nafsu. Sebenarnya yang memandang ini Pak Iboy ruh. Begitu ruh melihat lalu disebut basar, lain mata. Begitu ruh mendengar lalu disebut sama. Begitu ruh berkata lalu disebut kalam. Begitu ruh hidup lalu disebut hayat. Itu ruh berada. Itu yang dipadakan hati nurani. Sampai sembahyang, kenapa si wali melihat kepala binatang? Memang binatang, karena inya nafsu. Edatu Sanggul hari Jumat ke masjid, kawan dihitungi lawan jari di masjid dia sini nang bujur-bujur manusia, semuanya berkepala binatang. Ketahuan si wali, karena wali diberikan kasab.
fakashafna anka ghita'aka fabasarka al-yawma hadid. Nah, ya, dikira-kira bujur berapa anak karena sikitnya hari Jumat, kesahnya menarik ke selendok, mau berjubah, ke sorban, nah sama aja sekalinya. Ayo hati-hati. Bahkan cicit Rasulullah nih begitu bertanya dengan Basir, wahai Basir, di tahun ini berapa orang yang melaksanakan ibadah haji? Wahai Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Ja'far Shadiq ini cicit Rasulullah. Tahun ini di zaman sini, tahun ini jadi nambah haji sekitar 700 orang. Bujur aja sini. Begitu diusap muka si Basir tadi oleh Syekh Ja'far Shadiq, melihat berataan binatang nang tahu, binatang kuciakan. Kenapa? Karena yang dia bawa hati sanubari, bukan hati nurani. Nah mudah-mudahan ini diubah, sudah diubah. Jangan lagi yang segumpal ini naik. Nah, kalau pelana kan bagus, tapi batinnya harus bagus. Jangan luarnya aja bagus. Kuini buku ini, buahku ini. Jangan harum di luar aja, Mbak Dikuyang. Nah, bepirak. Jangan menyakawa tuh luar dalam bagus, ya. Luar dalamnya bagus. Luarnya tercium harum, dalamnya dasar mantul. Mantap, betul. Nah, itu kan mantul. Aku dulu kan tahun apa ya, mantul itu bulik sekali mantap betul. Saudara, nah ayo ubah mulai hari ini diubah. Nang di bawah nih hati sanubari apa hati nurani? Nah alhamdulillah, tampilakan roh itu. Nang 7 nih dia tampilakan dulu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor kalam itu nang tampil. Jangan yang ini lagi, mesin yang ini, hati sanubari habis. Nah itu Mekah, itu baik, Baitullah. Makanya dikatakan qalbul mukmin Baitullah. Qalbu jangan diartikan hati yang segumpal darah, hati nurani Baitullah. Adalah Baitullah yang ada, itu rumah pertama yang dibangun. Itu gambaran yang batin agar supaya Pak Bu orang mengenalnya. Nah lalu diperjelas. Nah sekarang Madinah namanya kalau kita mengenal Madinahnya, Pak Bu mengenal Madinahnya yang ada sekarang ini. Nah sekarang Madinah, alal Madinah Rabbi balighna ziarah nabina. Nah Madinah berarti tahu kalau Madinah kalau melihat gambarnya walaupun gak ada pernah pulang ya. Nah Madinah ini di diri kita Pak Aibuan sebenarnya adalah tidak lain rahasia kita sendiri. Nah pada Madinah ada maqam Rasulullah. Jelas makam Rasulullah itu ada di Madinah, ada mau di Makkah. Makam Rasulullah itu Pak, rasa kita masing-masing, rasa kita itu, rasa itu adalah rahasia. Rasanya itu Rasulullah, rahasianya itu Madinah. Nah berarti di awal kita ini lengkap. Semua yang ada tadi dijohirkan, gambaran yang ada di diri. Oleh karena itu apa yang dikatakan ulama, berhajilah dulu di negerimu sendiri. Nang di sana tuh Pak Ebo sebenarnya kita melaksanakan syariatnya. Nang di sini dulu. Nah kalau pian tahun nang itu lalu ngarannya haji hakikat, haji. Tapi jangan kena bertulisan di angka tuh keluarga haji, maka juga belum haji. Jangan
Amun pian hendak tetel haji tulak asana. Nang ini artinya haji hakikat. Orang tidak pergi haji ke Makkah Madinah, tetapi dia lebih mengetahui dari orang yang tulak haji. Tapi jangan kena betitel. Limbah RT datang ke rumah nulis ngaran haji idak, maka idak ini kada tulak haji. Jangan, ini haji hakikat. Nah, haji hakikat ini Pak Boy pasti mabrur, pasti mabrur. Yang pergi haji ke sana itu antara dua, bisa mabrur, bisa mardud. Mabrur diterima, mardud ditolak. Kalau hajinya mabrur, apa kata Rasulullah? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur saking tidak ada balasan yang lebih baik, surga aja lagi. Nah, mudah-mudahan kita doakan jamaah haji Indonesia dan seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji tahun ini dan haji tahun berikutnya mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Yang mudah-mudahan kita semua yang belum melaksanakannya pun juga Allah berikan panggilan untuk bisa melaksanakan haji dan umrah serta ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Jadi berdoa itu nyawa kesana tiap tahun fi kulli sana. Allahumma rzuqni ziyaratahu fi kulli sana. Ulun waktu berdoa di situ pin hendak tiap tahun 2 kali setahun. Ada pernah berduit. Ulun tulak ada pernah bongkos. Selalu bila ada orang yang membawa, orang bayar sama itu di bawah. Berdoa Allahumma rzuqni ziyaratahu Makkah wal Madinah fi kulli sana. Maksudnya fi kulli sana tiap tahun. Ya setahun sekali kan, setahun 2 kali kan. Jadi dari ulun ke sana kada pernah ongkos bila kada dibawa orang, dibayarkan orang. Nah nyamannya. Kemana itulah. Nah, kenapa? Nyaman begini haji. Taruh hati kemana yang ke haji? Bujur kata nah. Sudah begini belum? Belum. Nah, ini kau saranakan ke begini haji aja. Jadi rahat naik haji nak berapa kali sehari? Makul taruh hati. Nah, jadi doanya itu aja. Allahumma rzuqni ziyaratahu Makkah wal Madinah fi kulli sana. Sekali lagi nah. Boleh ijazahkan doa ini lawan pian berdah. Mudah mabrur. Nah, juriat keturunan kita pun dapatkan kebahagiaan. Allahumma rzuqni ziyaratahu Makkah wal Madinah fi kulli sana. Biar sampai anak cucu tiap tahun. Baik bawa kos orang nggak, tulakan orang nggak, dibayari orang nggak, pokoknya tiap tahun. Bila ikam hendak tiap hari babini haji. Ya lah, tak harapkan tiap tahun. Makanya aku nih, biniku haji, makanya aku jangan mau setahun sekali buah nikah pikir bapak ya, aku keluar tiap malam. Sudah, itu sponsornya aja. Lanjut. Nah, penting diketahui dulu. Nah, setelah itu apa Pak? Haji yang secara tarekat tadi dia sholat di Baitullah, kawal sholat di Baitullah, biar kawal sholat di sini nah di Baitullah. Kenapa tidak? Baitullah sudah tahu tadi. Baitullah itu rahasia batin kita. Baitullah itu adalah ruh kita. Maka saat pian sholat, yang pian pandang, yang pian saksikan sifat ma'ani. Belum contohkan. Ini saat pian nih sembahyang di mana? Di rumah kah, di langgar kah, di masjid kah, di kantor? Ini nang berdiri ini qiyamuhu ta'ala binafsihi. Amun pian masih pian nang melihat dia sembahyang di muka pintu Baitullah parai.
Jelas kan? Pian juga. Berarti sama aja terbawa nafsu. Tadi apa hukumnya? Sampai ke Makkah jadi binatang bapak. Maaf, ini kan anak jujur. Lebih tadi jujur itu memang menyakitkan, tapi lega. Jujur kok. Ada lagi aku mencuriga ujian nang bini sekalinya bujur kawin. Semalam sangka menyangka sampai apa namanya menyewa detektif supaya mencari bujur kada bujur sekalinya namanya di bukunya bini janda. Maaf belah ini kayak sahaja ulun yakin boy mun laki pian ini setia lawan pian di hadapan pian. Mun di belakang tuh mun nggak tahu lagi dah kayak apa caranya tuh. Nah sudah berbalik kiamu pian ngertilah kiamu ta'ala binafsi. Jangan sekedar mengartikan berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Itu beratan tahu. Coba bagaimana kiam itu berdiri. Yang berdiri ini siapa itu? Zatnya Allah. Siapa zat Allah? Nur Tuhan. Berarti yang berdiri ini adalah zat, yakni nurnya. Zat itu Pak Ibu bernama Allah. Allah itu ismu zat. Allah itu nama zat. Zatnya itu nurnya. Dan nurnya asa dengan Tuhannya. Aku juga zat Tuhan yang berdiri ini lain ikram. Paham? Itu kiamuhu. Nah, anak jelas. Namun masih pian yang berdiri ini. Biar berhadapan Baitullah. Jadi di mana aja pian sembahyang, sholat di Baitullah. Yang kedua, setelah pian mengetahui yang berdiri ini adalah zatnya sendiri, yakni nurnya. Lalu nur tadi dia bertubuh akan ruh. Nur tadi bertubuh akan ruh. Nur itu batajali menyatakan dirinya dalam rupa ruh. Ana abul arwah. Nur jadi ruh. Kita menyambatnya nyawa. Nang ruh, nang nyawa tadi, nang pian padahkan nyawa itu ya sifat ma'ani. Nang pian belajar sifat 20, sifat ma'ani, sifat 7. Ulun ulang. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nang pian saksikan nang 7 nang ini. Jadi kada tak saksikan lagi tangan nang mangkat, awak nang bagarak, kada nang 7 nang ini. Jelas kan? Itu orang sholat di Baitullah. Di mana aja? Di majelis kan Baitullah. Nah, amun pian nang kayak ini Pak Ibu, Allah Ta'ala kehendaki boleh aja padahal sembahyang di rumah ke Baitullah boleh kan? Boleh. Wali-wali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Pak Bu sholat maghrib ke Makkah, sholat isya ke Madinah, sholat subuh ke Masjidil Aqsa. Yuk sholat di depan. Maka jaraknya jauh. Syekh Abdul Qadir baca manakibnya. Sholat maghrib di Makkah sini, sholat isya ke Madinah. Kita zaman dua ini naik bis jam 6 jam. Kada sawat sembahyang isya bubar orang. Mau 6 jam mendatangi, ya kan? Apalagi dahulu pakai unta. Mekah Madinah tuh dahulu pakai unta 3 bulan. Ayo 3 bulan, tak paranak. Ini sebentar Syekh Abdul Qadir. Oh, boleh jadi asal dilatih, boleh saja Tuhan pindah. Kuasa Allah Ta'ala. Nang kaya Nabi Isra Mi'raj, ya kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Indah Sidratil Muntaha sampai Sidratil Muntaha, sampai keguringan Nabi ini belum lagi dingin tumaknya. Jika ulun duduk nih panas, belum lagi dingin sampai dah. Kuasa Allah Ta'ala. Nah ini perlu dilatih nih lah.
Tapi menjadi imam jangan hilang imam habis mbak Allah Akbar imam gak ada menjadi imam jangan berpindah-pindah habis kami kata di mana aja bubun imamnya tak makan habis ya kan. Jadi menjadi imam tuh ya bagaimana situ aja nah jangan tapi panah bener ini mau makmum terserah aja mau kehilangan imam bingung pokoknya. Tapi ujungnya kisahnya ada yang kehilangan imam rahatan sujud terakhir dikira orang imam ini membaca doa lawas. Jadi makmum ini menunggu hampir seperempat jam ada yang culas dihintipnya imam hilang. Jadi Pak Ibu bilangnya sujud lawas tuh hati-hati kalau benar imam hilang. Ini jangan yudin imam hanya banyak doa imam ada imam buka saudara. Nah itu dua. Yang ketiga nah kita sholat di Baitullah di mana aja pian di rumah kah di masjid kah di langgar kah di kantor kah di mana aja sholatnya tuh di Baitullah apa dia benar-benar Pak Bu tubadil itu apa terganti ganti diri yang zohir nang rupa jasad nang dipadakan Adam ini jasad Adam bukan Nabi Adam namun Nabi Adam juga berjasad Adam jelas kan ini jasad Adam berarti ganti tubuh yang zohir yakni jasad nang bangaran Adam kepada tubuh yang batin yang dipadahkan rohani dan disebut Muhammad. Nah ganti kita ini bertubuh Muhammad. Nah kayak apa guru bertubuh Muhammad amun masih pian nih nang sembahyang sembahyangnya dilajari ini bukan ulun menggurui kenapa kita ini hanya aja belajar tapi kan terlambat Pak cuman sayang benar berapa tahun ke sembahyang parahin itu jangan diingat lagi bila masih pian yang bertubuh jasa tubuh Adam sembahyang kada diterima orang ganti dengan tubuh yang batin rupa rohani yang disebut Muhammad maka kita bertubuh Muhammad zahir batin yang zahir bernama Ahmad rupa roh yang jahir bernama Muhammad rupa jasad Ahmad Muhammad asa johir batin. Nah supaya itu pas bagaimana pian jangan mengenang lagi mengenang ini kulit bulu urat tulang darah daging ini jangan diingat mau masih aja memandang nang ini itu jasad Adam kayak apa aja hebatnya biar sembahyang tetap kada diterima orang ini diri Ahmad Muhammad mau contoh mau lebih bukti oke. Sembahyang ada berdiri alif Ahmad sembahyang ada ruku ha Ahmad sembahyang ada sujud mim Ahmad sembahyang ada duduk dal Ahmad gerakan sholatnya Ahmad lain pian itu diri yang batin yang menggawi Muhammad kepala mim Muhammad dua tangan ha Muhammad punggung mim Muhammad dua kaki dal Muhammad lain pian Ahmad Muhammad. Nah ini orang sembahyang di Baitullah ini diterima orang. Nah mudah-mudahan nih sembahyang zuhur digawe nih sembahyang sunat kak diterima orang terus. Nah, untung mau belajar Bu untung mau belajar makanya bebini di sini nih ulun akui ini alhamdulillah mau belajar. Di wadah kami itu biar dari namanya belajar wadah biar mau belajar bagus termasuk nang taklon laki juga kada kawai gue ya menggada turun gue kada dapat duit gajian. Saudara haji secara hakikat
Haji secara hakikat Pak Bu melebur semua dosa. Dosa itu apa kan? Bila mencuntang dosa lah, dosa juga. Berdusta dosa lah, dosa juga. Itu dosa kecil dari yang terkecil. Pian tahulah dosa nanggana akuan diri. Pian sembahyang tak akui, beribadah tak akui. Itu dosa paling kena. Jelas kan? Maaf, berzina dosa ada, minuman keras dosa ada, itu dosa bisa diampuni. Tapi kalau dosa tak akui walau dalam ibadah kada ada ampunannya. Jadi jangan menghina orang ahli maksiat. Gana mana dosanya orang minuman keras pian hina, amunnya bertobat habis dosanya. Seorang beribadah tak akui, ini beribadah tak akui, dosanya kan ada ampunannya. Jangan menghina orang karena seorang dosanya. Jelas kan? Itulah kenapa Allah Ta'ala katakan la yashar qaumin min qaumin. Jangan menghina orang. Boleh jadi orang lebih baik dari seorang. Jelas Bu? Bu, namanya dosa yang paling kena tak akui. Jelas kan? Jangan menghina ahli maksiat. Inya mau bertobat langsung Tuhan ampuni. Seorang ahli ibadah tak akui, kada ada ampunannya. Kada sadar nare. Jelas? Hilangkan dulu itu, bujur-bujur hilangkan dulu. Akuan diri itu jaka bahasa kita, maaflah, nafsu. Nafsu itu ya keakuan diri. Satu, nafsu itu ya iblis. Jadi pian nih berdoa supaya terhindar dari godaan setan dan iblis. Orangnya nang jadi iblis. Ini yang jujur loh. Kita selama ini Pak Boy, kada tahu juga iblis itu nang mana. Desuju kamu. Iblis itu keakuan diri. Nafsu atau keakuan diri itulah iblis. Berarti siapa iblisnya? Kenapa pian berlindung dari godaan setan dan iblis yang terkutuk? Mau seorang yang jadi iblis berlindung mana? Nang maksud berlindung itu jangan ada lagi zat diri kita. Saling jangan ada lagi diri kita ini zatnya Allah. Jangan ada lagi rupa kita ini sifat Allah. Jangan ada lagi gelar kita ini asma Allah. Jangan ada lagi kelakuan kita ini af'al Allah. Hampir jadi iblis. Mun masih aja iblis. Berdoa terhindar berlindung dari iblis orangnya. Lalu apa guru beda? Iblis lawan setan. Iblis itu orangnya, setan sifatnya. Jelas? Sifatnya itu nah setan, orangnya iblis. Ada terpisah. Ada nama mengadakan iblis, setan. Kumpul anak buahnya iblis, jujur aja. Anak buahnya. Nah, jadi nampian a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu jangan sampai lagi tak akui. Ulangi nah, diri kita ini zat Allah, rupa kita asma Allah, gelar kita atau nama kita asma Allah, kelakuan perbuatan gerak gerik af'al Allah. Jadi yang ada ini hanya zat sifat asma af'al Allah. Kenapa Tuhan bernama Allah? Nang dipadahkan Allah itu bukan huruf alif, lam hak, bukan tulisan. Nang dipadahkan Allah itu ya zat sifat asma af'al. Sedangkan zat sifat asma'nya sudah nyata pada diri kita. Bah, siapa nenek? Jangan sambat. Ini nampian kunci yakin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyaring-nyaring berzikir tahu ada. Makan makasih bencaman. Mbak besalamatannya kalau berdoa kalau dua piring zikirnya salah. Ini la ilaha illallah nampian kunci yakin
Karena yang bernama Allah itu sebenarnya Allah iya sifat asma amal, lain alif lam lam ha. Apa? Sudah jelas. Nah, ini orang haji hakikat terakhir, haji ma'rifat. Mun pian neng ini bahaji bawa umrah mabrur, nya bukan masalah hajinya, bawa umrah kin munnya diterima mabrur surga. Ya, hanya yang membedakan haji dan umrah ini dua, melontar lawan wukuf. Kadada pada umrah, wukuf kadada di umrah. Melontar kadada juga. Menghandap pangguru jawa umrah, melontar bertetawakannya kita. Tangannya itu. Yang membedakan cuma dua, tapi kerjaan yang lain, tawaf sama, ya kan? Mambil mikat sama, tawaf sama, sa'i sama, tahallul sama. Nang kada sama, nang kada ada di umrah cuma dua. Karena nang dua ini hanya di musim haji, di bulan Syawal sampai Zulhijjah, di bulan Zulhijjah. Ya kan? Jadi nang diinginkan kita tuh bukan masalah itunya, mabrurnya. Yang penting Allah terima. Nah, haji hakikat ma'rifat di mapa. Orang yang haji ma'rifat ini Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu sebenarnya mengesahkan jasmani dan rohani sampai pulih dalam kubur hancur. Asa jasmani dan rohani. Nah, udah sampai sini kita selesai. Nah, kira-kira 2 jam lagi nah. Kayak apa mengasahkan jasmani rohani bila pian selama ini kada asah kena ditinggalakannya jasad hancur dalam kubur, hancur. Ambil contoh aja, kurungan burungnya lepas. Jadi apa kurungan? Dikukur kada awal juga. Kegilaan mengukur burung kada jurang burungnya mana? Di bawah tapih. Itu lain burung. Burungnya nih kada ada, kurungannya aja kada mau dikukur lah. Nah, sama bila kita tidak mengasahkan jasmani dengan rohani kita, maka kena ditinggalkannya bagaikan kurungan nang kosong. Kayak apa? Ulun jelaskan. Insan, yang namanya insan terdiri dari dua. Tidak bernama insan kalau tidak terdiri dari dua unsur. Unsur zahir dan unsur batin. Unsur yang zahir rupa jasad. Unsur yang batin rupa ruh. Kenali bila nang dua ni kadada tulai insan. Bila bajasad aja rohnya kadada patung lain insan. Bila roh aja jasadnya kadada hantu lain insan. Kita dibilang insan karena memenuhi dua ini, zahir batin. Nah, nang dudukannya zahir batin, makanya insan. Sekarang dari mana nih? Nang zahir dari mana, nang batin dari mana, supaya kita ini kawa bulik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Pak Ai buai, jangan menunggu habis umur wayah ini bulik. Ada habis umur kemana kita bulik? Kita dari Allah, kembali kepada Allah, tahu alamat Tuhan di mana di paketan kan? Amun alamat Allah Ta'ala di paketan, karena lu kubur paketannya nyata bertamu. Nah, wa inna ilaihi raji'un, ini kembali kepada Allah ini kemana? Nah, makanya dari diri kita ini dulu kembalikan yang zahir rupa jasad dari Nur Muhammad, karena Nur Muhammad inilah yang jadi jasad kita. Dari mana? Nur Muhammad. Yang batin rupa roh kita dari Nur Tuhan. Kenapa? Karena Nur Tuhan
Dari nur Tuhan inilah jadi roh kita. Berarti roh jasad kita nur Tuhan dan nur Muhammad. Sedangkan nur Muhammad itu dari nur Tuhan sendiri, asal. Sedangkan nur Tuhan asa dengan yang punya nur, asal lawan Tuhan sampai pulih ini kan hancur. Ini namanya haji ma'rifat. Asakan johir batin kita, asakan jasmani dan rohani kita. Kata-katanya dua, johir batin, jasad roh, padahal ini satu. Kenapa? Yang batin ingin dikenal, sambatannya johir. Yang johir Pak Iboy itu terbit dari yang batin. Nah begitu pun jasmani ini dari rohani. Rohani begitunya sempurna, sambatannya jasmani. Coba pian ulangin. Jasmani, jas. Namun 3 kali ulun memadahkan yang ini, namun pian kada menalar, kada nyambung, kada paham. Jasmani, jas itu ya bongkahan daging, mani itu roh. Berarti hakikat manusia bukan daging yang segobongkah ini roh. Mana dalilnya? Yas'alunaka 'anir ruh Kuli ruh min amri rabbi. Muhammad, ujar Tuhan, bila ada orang batakun lawanikam tentang ruh, katakan ruh itu aku. Lalu ini sebutannya zohir rabbi, kejahiran tuh Tuhan. Namun kita tidak boleh langsung mengatakan itu Tuhan, kada boleh. Namun kenyataannya, jelaskan, kada boleh langsung memadahkan. Nah maka ini asal zohir batin. Namun nang kayak ini, ayo nak beribadah di mana? Sah, diterima, mabrur. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian.